Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, yang karena kemurahannya doa-doa kita menjadi kenyataan, sehingga tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji melainkan hanya Allah semata. Terkadang kita sebagai manusia ingin dipuji, ingin disanjung karena keberhasilan kita, karena kesuksesan kita, atau karena keindahan yang ada pada diri kita. Sejatinya semua keindahan dan semua kesuksesan itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga setiap kita sholat, kita tidak pernah berhenti mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Tidak ada wanita yang pernah melahirkan manusia seindah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk membimbing kita agar kita jadi faham mana jalan menuju neraka dan mana jalan menuju surga. Kenapa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu? Kalau di kampus ini mungkin yang dipelajari itu adalah bagaimana mengeluarkan manusia dari perut ibundanya untuk hadir di alam nyata ini. Tapi setelah itu kita nggak peduli anak itu mau jadi apa, mau jadi anak soleh, mau jadi anak yang baik, atau sebaliknya dia akan menjadi anak yang durhaka, yang berani kepada orang tua, yang membuat Allah murka. Banyakan kita mungkin yang di kampus ini nggak belajar itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Kalau mungkin adik-adik yang di sini mengeluarkan manusia dari kegelapan rahim menuju cahaya dunia ini, tapi beliau mengeluarkan dari kegelapan, kezaliman, kebodohan, dan kenistaan yang dilakukan manusia menuju alam yang damai di dunia dan di akhirat. Maka kita tidak boleh berhenti bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika galau datang, ketika kegundahan menyelimuti, apa yang biasa dilakukan oleh seorang hamba? Curhat. Dia akan mencari kawan yang mau mendengarkan isi hati dia. Kalaupun dia tidak memiliki kawan, dia akan tuliskan curhatan itu dalam lembaran-lembaran diari dia. Entah siapa yang akan membaca nanti kelak, tapi paling tidak dia sudah mengungkapkan dan mengeluarkannya dari hati. Tahukah kita bahwa di antara keutamaan salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, kalau waktu kita isi untuk salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tukfahamma, semua kegalauan itu akan dicukupi, akan hilang. Ketika kita menyebutkan kekasih kita dengan mengatakan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa yaghfirullahu laka dzambak,
Dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena sejatinya kegalauan yang menimpa hamba itu bukan dari orang lain. Oh, ini gara-gara fulan. Bukan. Tapi gara-gara dosa kita. Sehingga dengan kita banyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dosa-dosa kita akan diampuni, kegalauan akan dihilangkan. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, Ana mohon maaf karena telat. Tajri riyah bima la tashtahi sufur. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi itulah takdir Allah Azza wa Jalla, yang mendorong kita untuk introspeksi diri, untuk memperbaiki. Karena sejatinya segala keburukan itu dari diri sendiri. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? 27. Itu tanggalannya siapa? Jamaah, semua umat itu punya kalender. Kita harus tahu. Kita Muslim. Masehi artinya apa? Kristus. Maka yang disebut Isa Al-Masih. Yesus Kristus mungkin yang diucapkan oleh mereka. Itu tanggalannya orang-orang Nasrani. Kita hormatin mereka pakai kalender itu. Tapi kita Muslim. Kita punya kalender sendiri. Apa kalender kita? Hijriah. Baik. Katanya ada hadiah mau dibagikan. Ana mulai sekarang hadiahnya. Coba siapa yang hafal kalender Hijriah? Angkat tangan. Yang hafal kalender Hijriah. Angkat tangan. Angkat tangan, mana yang mau jawab? Yang nggak tahu diem. Nggak usah rame-rame. Yang tahu angkat tangan. Jamaah. Iya. Silahkan dikasih mic-nya sana. Atau berdiri, yang keras suaranya. Ada mic-nya? Nah. Muslim nggak tahu sama kalender umat Islam, perlu dilihat KTP-nya. Nah, silahkan. Permisi Ustaz, saya ingin jawab. Menurut saya, Kok menurutnya? Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, dan Dzulhijjah. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan hadiah dikasihkan. Langsung kasih hadiah jamaah. Baik, kita lanjutkan. Hadiah sudah didapat, nggak tahu apa isi hadiahnya. Tapi jamaah buat yang lainnya, yang mengaku Muslim, cinta Islam, bangga sebagai Muslim, tapi tidak tahu dengan kalender Hijriah, maka malu-maluin. Kapan kita lebaran? 1 Syawal. Orang lebaran bulan Juni. Kita nggak tahu, nggak ngurus mau bulan Juni, mau bulan Juli, tapi kita Muslim, lebaran itu 1 Syawal. Nggak ada ribut lagi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya adalah bulan haram. Ada 4 bulan haram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ini tidak ada di bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi itu sebenarnya bukan bulan-bulannya Nabi Isa alaihi salam.
Tapi itu adalah bulan yang terpengaruh dengan Romawi, dengan Yunani pada masa itu. Sehingga mereka menggunakan kalender orang-orang musyrikin. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Hari ini tanggal berapa? 22 Ramadan. Sudah 22 hari kita berpuasa. Yang puasa. Karena kita tahu ada putri-putri Adam yang mungkin berhalangan. Sehingga dia masih memiliki banyak hutang. Jangan sampai mati ninggalkan hutang puasa. Meninggalkan hutang kepada manusia saja, apa yang akan terjadi? Pintu langit akan tertutup buat dia. Dosa-dosanya yang seharusnya diampuni, kemudian dia bisa masuk surga gara-gara hutang kepada manusia, dia harus melunasinya terlebih dahulu. Kenapa kita puasa? Kenapa kita puasa? Dapat apa kita puasa? Sebagian orang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Sebagaimana berapa banyak mahasiswi-mahasiswi yang 4 tahun kuliah nggak dapat apa-apa, nggak jadi apa-apa dia. Apakah semua mahasiswi yang lulus dari sini jadi orang? Jadi orang. Masa ada yang jadi macan? Semua jadi orang. Tapi ilmu yang dia pelajari nggak berguna buat dia. Bahkan sejatinya dia nggak pantas lulus. Di negeri kita ini lulusan D3, S1, S2 banyak yang nganggur. Kenapa? Kenapa, Jam? Perlu dipelajari. Jangan-jangan seperti orang yang puasa bertahun-tahun puasa, dia hanya dapat lapar dan haus karena dia tidak tahu dengan hakikat puasa itu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa disyariatkan puasa itu. Agar kalian melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu tujuannya. Tapi sebagian kita nggak bertakwa. Dan dia juga tidak bisa merasakan lezatnya berpuasa. Kalau kita ingin merasakan lezatnya puasa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaratnya 2. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman, karena dia beriman. Kenapa antum puasa? Saya beriman kalau Allah mewajibkan kepada saya berpuasa. Saya beriman bahwasanya akan ada hari kiamat, bahwa hidup anak akan berakhir, dunia akan berakhir, ihtisaban, dan dia berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Nih masanya kita mencuci diri dari dosa-dosa dengan iman dan ihtisaban. Ada orang yang selesai puasa 30 hari puasa masuk neraka. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syaqiyun abdun, melarat seorang hamba, menderita seorang hamba. Adraka Ramadan thumma salakha minhu falam yughfar lahu. Dia bisa hidup di bulan Ramadan. Allah beri umur kepada dia untuk hidup di bulan Ramadan. Kemudian selesai Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni. Hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ahibati fillah, kalau bicara iman, iman kepada hari akhir, salah satu yang memotivasi kita untuk beramal.
kampus yang laris, yang diminati oleh siswa dan siswi. Itu kampus yang seperti apa? Yang kayak apa itu? Yang lulusannya langsung kerja. Yang lulusannya ada jaminan untuk masa depan dia. Kalau kita lihat jaminan masa depan kita ini bukan 60 tahun, 70 tahun. Kalau kita lihat orang-orang tua ya, sudah pensiun, dia menikmatin hidup, tidak menikmatin hidup. Orang yang pensiun dan tidak bekerja itu menunggu mati. Bahkan dia bisa mendengar detik jam itu berbunyi. Terus dia dengarkan. Dia ya kawan-kawan dia sudah pada mati. Tinggal dia hidup sendiri. Kalau ditanya, Bapak kawannya yang masih hidup berapa? Sudah tidak ada. Terus Bapak kenapa masih hidup? Saya lagi nunggu kematian itu. Jemaah, setelah kematian itu ada 2 tempat yang seharusnya memotivasi kita untuk beramal. Satu namanya Al-Jannah, satu namanya An-Nar, surga dan neraka. Baik, Anda minta kepada semua yang punya HP, HP-nya dikeluarkan, handphonenya dikeluarin, dibuka surat Al-Waqi'ah. Nah, siapa yang mau baca? Nah, silahkan dipilih yang baca surah Al-Waqi'ah. Yang handphonenya nggak ada Qur'annya dibuang. Punya handphone, ya silahkan, mic-nya. Iya, angkat tangan yang mau baca. Ini yang di depan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Hasbuk. Iya, dibaca artinya. Jamaah, yang membaca Al-Quran tanpa tahu artinya itu dapat hadiah, tapi tidak dapat hidayah. Kita baca 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, alif lam mim, kita dapat 30 hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Tapi Al-Quran diturunkan hudan lil muttaqin, petunjuk, hidayah buat orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah tersebut kalau kita tidak memahami artinya? Maka usahakan tatkala membaca Al-Quranul Karim, kita juga baca artinya, karena kita nggak faham dengan bahasa Arab. Nah, silahkan. Nah, dilanjutkan artinya. Artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan atau disangkal. Kejadian itu merendahkan suatu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur-luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi 3 golongan. Barakallahu fiki. Kita lihat Allah mengatakan bahwasanya semua akan hancur.
Gunung itu akan dihantamkan, akan dikeluarkan dari akarnya, dicabut sama Allah. Kemudian dihantamkan dengan bumi ini dan menjadi hancur seperti debu yang berterbangan. Kemudian jadilah bumi yang datar yang akan menjadi padang mahsyar pada nanti. Rumah yang kita bangun, kampus yang kita cintai, masjid-masjid yang indah yang menghiasi kota Jember ini, kita tidak akan temukan lagi. Dan Allah menyebutkan kita nanti akan menjadi 3 golongan. Manusia dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi telanjang, hufatan, uratan, ghurlan buhma. Dia keluarkan dari kuburnya dalam kondisi tidak pakai alas kaki. Pakaian yang menutup diri kita akan lepas semuanya. Dalam kondisi belum disunat, buhman, gak bawa apa-apa. Bagaimana sekarang kita datang membawa semua aksesoris kita? Kita bawa handphone kita bawa tas kita bawa dompet kita. Karena kita takut nanti di jalan kita perlu sesuatu, Anda harus telepon sesuatu. Pada hari itu kita akan sendirian. Kita akan terbelalak matanya, digiring menuju ke padang mahsyar. Dan akan menjadi 3 golongan. Silahkan dipilih. Hidup ini pilihan. Yang mau beriman silahkan. Yang mau kuliah di kampus ini silahkan. Yang tidak mau kuliah silahkan. Gak ada pemaksaan. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir silahkan. Baik. Allah akan menjelaskan 3 golongan itu supaya kita bisa memilih. Nah, silahkan dibaca. Ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Barakallahu fiik. Dibaca artinya. Yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. Nah, ada 3 golongan. Yang pertama golongan kanan. Kemudian yang kedua golongan kiri. Kemudian yang ketiga orang-orang yang mereka saling mendahului. Was-sabiqun as-sabiqun. Mereka yang berlomba-lomba dalam kehidupan ini, mereka berlomba-lomba untuk masuk surga. Tidak sama orang yang puasanya hanya Ramadan dengan orang yang puasanya Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal. Tidak sama orang yang puasanya di bulan Ramadan saja dengan orang yang senantiasa puasa Senin dan Kamis. Sebagian orang itu berat berpuasa karena nggak pernah puasa kecuali Ramadan. Bahkan utangnya tidak pernah dia bayar kecuali masuk bulan Sya'ban. Berat buat dia untuk membayar hutang. Maka orang yang berlomba-lomba dalam kehidupan dunia ini, yang berusaha untuk meraih yang terbaik. Kalau kita bicara sholat tarawih sekarang, kita bisa melihat kondisi masjid-masjid di kampung kita. Ada yang setengah jam selesai, ada yang 10 menit selesai. Apakah sama pahala mereka? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam 1 rakaat beliau membaca 5 juz setengah. Beliau membaca surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa. Apa yang kita baca? Al-Ikhlas. Ustaz, Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran, lebih banyak. Subhanallah. Kita tuh kadangkala ilmu kita tidak mengantarkan kita kepada yang lebih baik. Allah mengatakan ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang dekat kepada Allah.
Jadi as-sabiqun ini adalah orang yang melaksanakan yang wajib plus yang sunnah. Nanti ashabul yamin, mereka yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Salat hanya yang 5 waktu, puasa hanya di bulan Ramadan, alhamdulillah, dan dia tidak melakukan yang haram. Kemudian Allah sebutkan apa yang didapat oleh as-sabiqun. Allah mengatakan fi jannatin na'im, berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Silahkan dilanjutkan. Sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yutufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salaman. Barakallahu fiik. Kita akan melihat apa yang disediakan buat orang-orang yang berada di surga penuh kenikmatan. Coba dibaca. Jamaah, ketika kita tahu dengan apa yang disediakan untuk kita akan semangat belajar. Kenapa banyak orang yang malas membaca Al-Quranul Karim, tapi dia membaca buku pelajaran dia? Kadangkala 4 tahun dia kuliah. Di sini berapa tahun kuliah? 4 tahun. Berapa kitab yang sudah dia baca? Berapa judul buku yang sudah dia selesaikan? Mungkin kalau ditumpuk akan sampai ke atap yang ada di sini. Tapi Al-Quranul Karim gak pernah selesai dia baca dengan arti. Gak pernah selesai. Padahal halamannya hanya 610 halaman. Kalau tiap hari 1 halaman, berarti 2 tahun selesai membaca kitab tersebut. Tapi kita gak punya niat. Terkadang untuk menjadi penghuni surga, kita lebih niat untuk mendapatkan gelar sarjana. Silakan dibaca arti. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Jamaah, pernah lihat orang bikin sofa di rumahnya dari kayu jati, kemudian diwarnain warna emas? Mereka ingin gitu, punya sofa yang indah. Tapi karena mereka tidak mampu dengan emas, maka dengan cat yang berwarna emas. Nanti di surga itu bukan hanya dipannya dari emas. Kita melihat tembok kampus kita ini. Kenapa batu batanya nggak kelihatan? Kenapa kok harus dikuliti? Karena jelek kalau nggak dikuliti. Tapi di surga kata Nabi Muhammad SAW, labinatun min zahabin wa labinatun min fiddah. Batu batanya itu 1 batu bata dari emas, 1 dari perak. Seperti itu bertumpuk. Perlukah kalau antum punya rumah dari batu bata dari emas dan perak dikulitin? Kursinya bertahtakan emas. Mereka duduk, Allah sebutkan muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Nggak ada saling memberikan punggung kepada saudara. Mereka mengobrol di sana dengan segala keindahan. Lalu Allah sebutkan yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Akan berkeliling di antara mereka anak-anak muda yang tetap muda. Wildan, anak-anak kecil, dikatakan mereka yang mati bayi.
Mereka yang mati belum baligh, mereka akan masuk surga dengan izin Allah dalam kondisi masih muda, masih anak-anak. Mereka yang sibuk memberikan pelayanan kepada orang-orang di surga. Bi akwab wa abari wa ka'sim min ma'in, dengan membawa gelas, ceret, seloki berisi minuman diambil dari air yang mengalir. Ma'in sebenarnya jemaah itu mata air di surga yang mengeluarkan khamr. Kita tahu minuman keras di dunia ini haram. Tapi nanti di surga ada satu sungai yang mengalir khamr, yang mereka akan minum. Kalau kita melihat minuman keras yang dijual dengan botol-botol yang indah, yang bikin menarik orang untuk meminumnya dengan harga yang mahal kadang-kala. Allah Azza wa Jalla mengharamkan itu buat kita di dunia, tapi Allah halalkan kelak di akhirat. Apa bedanya? Allah sebutkan, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Jadi khamar di akhirat tidak bikin pening dan tidak bikin. Wa fakihatin mimma yatakhayyar. Allah akan berikan kepada mereka buah-buahan yang mereka pilih sendiri. Allah sebutkan di ayat yang lainnya, qutufuha daniyah. Allah katakan bahwa saya nanti memetik buah-buahan di surga itu dekat. Pohon-pohonnya besar. Bahkan satu pohon dilalui oleh seorang yang mengendarai kuda sepanjang 100 tahun. Dia tidak melewati naungan pohon tersebut. Orang berpikir, bagaimana memetiknya? Engkau akan bisa memetiknya dalam kondisi tiduran di atas sofa. Allah jemaah, di dunia ini ada kebun-kebun yang dibikin untuk memetik sendiri. Di Malang mungkin, di Batu sana ada wisata petik buah, ada petik apel. Kenapa kok harus petik apel? Padahal dia bisa beli satu pickup apel. Ada sensasinya yang tersendiri. Allah berikan itu di surga. Ana sampai sekarang belum pernah memetik anggur. Ana sampai saat ini belum pernah memetik apel. Ana sampai saat ini belum pernah memetik buah ceri. Buah apa? Kita mungkin makan, kita beli. Tapi nanti di surga akan datang pohon tersebut, dia menyerahkan diri untuk kita petik. Pilih apa yang disukai. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Dan Allah akan berikan daging burung dari apa yang mereka sukai. Rasulullah SAW menceritakan nanti penghuni surga sambil duduk-duduk di depan teras rumahnya, dia melihat ada burung yang sedang terbang dan dia ingin makan daging itu. Tahu-tahu burung itu jatuh dalam kondisi terpanggang di hadapan dia. Surga jemaah. Di dunia kita makan bisa sakit perut. Banyak makanan yang mungkin enak, tapi buat perempuan-perempuan kadangkala tidak mau memakannya. Kenapa? Takut melar badannya. Terpaksa. Kesian kita melihat orang-orang di dunia ini. Ada banyak hal yang sebenarnya halal dia tinggalkan, karena dia ingin menjaga tubuh dia. Tapi di surga, kulu washrabu hani'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Allah, silahkan kalian makan, kalian minum. Tidak takut sakit, tidak takut kekenyangan, dan tidak takut apa. Nikmatin semua. Wahurun 'ain. Lanjutkan artinya. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, ceret, dan seloki atau piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih, dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, tetapi mereka mendengar ucapan salah. Barakallahu fiik. Bidadari. Bicara bidadari ini jamaah, Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Kadangkala perempuan bertanya, Ustaz, kalau disediakan bidadari untuk laki-laki, maka apa untuk perempuan? Seorang di surga bisa memiliki bidadari jumlahnya 72. Terkadang mereka lagi duduk-duduk bersama teman-temannya yang laki-laki ini, kemudian datang, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang bagaimana indahnya surga. Tahu-tahu ada awan yang datang. Lalu awan itu bertanya, "Mana tuhibbuna an numtirakum?" Kalian ingin hujan apa? Baik, Anda bertanya, yang sebelah kanan, kepingin hujan apa kira-kira? Ingin hujan apa? Apa? Emas, uang, Masya Allah. Perempuan ini sama uang, Masya Allah. Taib, uang, terus emas, berlian, semuanya yang diminta. Taib, yang laki-laki minta apa? Dikatakan kita minta hujan bidadari. Itu diturunkan bidadari. Subhanallah. Maka kita tahu kenapa tidak disebutkan bidadara buat perempuan. Karena perempuan nggak minta itu. Nah, di dunia pun kalau kita lihat ada perempuan punya suami 3, apa kita katakan? Pelacur. Perempuan punya suami 3, pelacur. Tapi kalau laki-laki punya istri 4, tidak dikatakan dia pelacur. Nah, makanya supaya kita tahu Allah itu akan memberikan apa yang anti inginkan. Sehingga wanita itu ditawarin sama Allah emas, berlian, ya mutiara, itu yang ditawarkan. Tapi buat laki-laki, mereka tidak suka dengan emas. Bapak-bapak suka sama emas. Suka yang diminta sama istrinya. Dia pun beli buat siapa? Buat istrinya. Dia beli gelang, beli perhiasan buat perempuan. Maka Allah katakan buat yang laki-laki, wahurun ain, ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Subhanallah jamaah. Dulu ana berpikir, wanita yang matanya biru, abu-abu, kuning, itu cantik. Ternyata tidak. Wanita yang cantik itu wahurun ain. Dikatakan yang matanya lebar, yang putihnya putih, hitamnya hitam. Sekarang orang bikin bukan software, kartun yang matanya lebar-lebar. Anime apa itu? Anime Jepang. Yang mereka bikin matanya lebar-lebar. Nanti Allah Azza wa Jalla akan menjadikan itu buat wanita-wanita. Dan bagi wanita yang masuk surga, kadang-kadang dia berpikir, Ustaz, kalau ana masuk surga bersama suami ana, terus gimana posisi ana sedangkan suami ana punya 72 bidadari? Nah, wanita yang masuk surga akan lebih indah dari bidadari. Wallahi jemaah. Baik, Allah sebutkan di sini ka'amsalil lu'lu'il maknun, laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Bukan seperti wanita jalanan. Kalau kita melihat banyak wanita di dunia ini yang pahanya lebih murah daripada paha ayam. Kita kalau mau lihat paha ayam di mana? Susah, harus dikulitin dulu. Tapi ini perempuan pahanya nggak perlu dikulitin. Dia tunjukkan kepada manusia. Tapi nanti wanita ini wanita yang menjaga dirinya. Wanita baterainya habis.
siang. Allah mengatakan jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maka kita harus berpikir apa yang sudah kita kerjakan. Pantaskah kita mendapatkan surga yang luasnya